Kutukan Raja Pulau Mintin. Pada zaman dahulu di Pulau Mintin daerah Kahayan Hilir, terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini termasyhur kemana-mana, karena kemakmurannya di bawah pimpinan seorang raja yang adil dan bijaksana. Konon pada suatu ketika meninggallah permaisuri raja yang sangat dicintainya. Sejak itu raja nampak selalu sedih dan murung dan Baginda pun tidak dapat lagi mencurahkan seluruh perhatiannya kepada pemerintahan kerajaan. Hal ini mengakibatkan kejayaan kerajaan semakin mundur dan suram. Untuk mengatasi keadaan ini raja memanggil kedua putra kembarnya yang bernama Naga dan Buaya. Kepada kedua putranya ini Baginda menjelaskan panjang lebar situasi kerajaan yang semakin mundur dan keadaan kesehatan Baginda sendiri yang selama ini selalu sakit-sakitan. Guna menanggulangi keadaan itu raja menyerahkan pimpinan kerajaan kepada kedua putranya ini, sedangkan Baginda sendiri akan pergi berlayar untuk mengobati sakit hatinya. Kedua putra raja ini menyambut baik maksud ayahnya dan berjanji akan melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Setelah mempersiapkan segala perbekalannya raja pun berangkat berlayar. Adapun tujuannya tidak diberitahukannya kepada kedua putranya tadi. Sejak kepergian ayahnya, maka pimpinan kerajaan dipegang bersama oleh kedua putra raja ini. Mereka berdua ini mempunyai watak yang berbeda. Naga mempunyai watak senang berfoya-foya dengan wanita, mabuk-mabukan dan berjudi. Untuk mencapai maksudnya dan memuaskan dirinya ia tidak segan-segan menjual harta benda milik kerajaan yang ada di istana. Sedang saudaranya Buaya mempunyai watak pemurah, ramah tamah, tidak boros dan suka menolong. Hari demi hari, bulan demi bulan, semakin berkuranglah harta benda kerajaan karena perbuatan naga dan suasana kerajaan menjadi semakin memburuk. Kemelaratan dan kemiskinan rakyat semakin menjadi-jadi. Buaya semakin marah kepada saudaranya Naga, yang tidak melaksanakan amanat ayahnya Sri Baginda. Ia tidak dapat membiarkan hal ini menjadi berlarut-larut. Ia harus segera mengambil tindakan tegas terhadap perbuatan Naga. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara kedua bersaudara ini yang mengakibatkan suatu perkelahian yang seru. Prajurit kerajaan pun terbagi dua, sebagian memihak kepada Naga dan sebagian lagi memihak kepada Buaya. Perkelahian semakin berkecamuk dan korban pun bergelimpangan. Adapun Sri Baginda Raja yang sedang berlayar tadi, tiba-tiba mendapat suatu firasat yang tidak baik. Hatinya berdebar-debar, dan gelisah. Dengan kesaktiannya ia pun segera berbalik pulang. Dan sekejap mata saja Baginda telah tiba di kerajaannya. Betapa murkanya Baginda kepada kedua putranya dan Baginda pun segera menghentikan pertempuran itu. Naga dan Buaya menceritakan kepada Sri Baginda asal mula terjadinya perkelahian mereka. Kemudian Raja berkata, "Kalian telah melanggar pesanku dan menyia-nyiakan kepercayaan yang kuberikan. Untuk itu hukumankulah yang akan kalian terima. Naga jadilah engkau naga yang sebenarnya dan hidup di dalam air. Buaya jadilah engkau buaya yang sebenarnya, dan hidup pula dalam air. Buaya karena kesalahanmu tidak begitu berat maka menetaplah engkau di daerah ini untuk menjaga Pulau Mintin ini. Selain itu engkau harus mampu membendung masuknya air asin ke daerah ini. Sedangkan engkau naga harus menjaga agar di sepanjang sungai Kapuas jangan ditumbuhi oleh cendawan bantilung dan tinggallah engkau di sana." Cendawan bantilung adalah salah satu jenis jamur yang tumbuh di tanah terdapat di Kalimantan Tengah. Sehabis Raja mengucapkan hukuman kutukannya kepada kedua putranya ini, maka hujan pun turun dengan lebatnya. Diiringi kilat dan petir, kedua putra Raja ini pun berubah menjadi naga dan buaya yang sebenarnya dan masuklah ke dalam air. Buaya hidup di daerah Pulau Mintin sedangkan naga pergi ke sungai Kapuas. Dan menurut masyarakat setempat Anjir Kalampan adalah bekas naga lewat menuju Kapuas. Demikianlah kisah dua bersaudara yang dikutuk oleh ayah mereka sendiri, dan hingga saat ini masyarakat setempat masih percaya bahwa naga dan buaya jelmaan dari kedua putra raja itu masih hidup hingga saat ini.